sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, di pertemuan pertama kemarin, di pertemuan minggu kemarin maksud saya, kita sudah membahas tentang matematika, ekonomi dan bisnis itu akan seperti apa. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalian tidak perlu takut dengan materi ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang sistem bilangan. Materi ini masih sifatnya materi dasar. Mungkin di bangku sekolah kalian sudah pernah dapat, jadi saya rasa tidak akan asing. Nah, pertama ya, mengenai sistem bilangan ini ada beberapa jenis bilangan. Bilangan yang pertama adalah bilangan nyata dan bilangan hayal. Ternyata ada bilangan hayal. Bilangan hayal itu sebenarnya bilangan yang bisa dibilang tidak masuk akal, tidak mungkin. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan ya, akar dari min 4 hasilnya berapa? Dan jelas antara min 2 atau 2, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan bilangan hayal. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan yang biasa selama ini kita pahami, yaitu bilangan nyata. Nah, bilangan nyata itu bisa contohnya misalkan 2, min 2, 1,1, min 1,1. Itu termasuk bilangan nyata. Nah, bilangan nyata ini masih dibagi menjadi beberapa sub, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau bilangan irasional, kalian pernah nggak membagi angka 10 contohnya misalkan ya, 10 dibagi 3. Hasilnya gimana biasanya? Ada komanya, ada komanya. 3,3 dan seterusnya. Itu udah habis kalau terus dikerjakan. Nah, sehingga sering diberi tanda titik-titik dan seterusnya maksudnya. Nah, sementara yang bilangan rasional, bilangan yang tidak demikian. Jadi ada batasnya. Sampai mana gitu? Misalkan komanya 2 ya sudah 2 itu aja. Kalau misalkan contohnya komanya 7 kayak di slide, itu cuma 7. Itu bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini juga dibagi ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya hubungan perbandingan antar bilangan, tanda ketidaksamaan. Nah, ada beberapa tanda yang perlu kita ketahui ya, contohnya lebih kecil dari, tandanya begini, terus kemudian lebih besar dari, terus kemudian lebih kecil atau sama dengan, dan kemudian lebih besar dari atau sama dengan. Saya contohkan beberapa sifat perbandingan. Sifat yang pertama, jika suatu angka, misalkan angka pertama A itu lebih kecil dari B. Nah, jika dua angka itu saya ubah tandanya menjadi minus, yang awalnya positif, A dan B itu awalnya positif, saya ubah jadi minus, negatif, sehingga nanti tandanya akan berubah. Kalau awalnya misalkan lebih kecil dari, itu akan berubah jadi lebih besar dari. Kamu paham nggak maksudnya? Kamu? Siapa namanya? Bisa mencontohkan nggak? Contohnya misalkan seperti itu. Yang baris pertama, saya mencontohkan nggak? Contohnya 2 lebih kecil dari 3. Kalau diubah tandanya terbalik, berarti min 2. Yang lain paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya, jika A lebih kecil atau sama dengan B dan ada syarat tambahan X sama dengan lebih dari sama dengan 0, maka jika A dan B itu dikalikan dengan X, tandanya akan berubah ya. Dengan catatan X lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya misalkan 1 ya, 2, 1,1, 0,5, hasilnya sama, tandanya tidak akan berubah kalau A dan B dikalikan oleh X. Selanjutnya yang ketiga, sifat perbandingan yang ketiga, A lebih kecil atau sama dengan B dengan catatan X kurang dari sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 0, jika A dan B sama-sama dikalikan oleh X, maka tandanya berubah.
Ya, tandanya berubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, ada dua perbandingan. Ya. Jadi yang pertama A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari sama dengan B. Jika angka yang paling kecil yaitu A ditambahkan dengan C, ya, terus kemudian B ditambahkan dengan D, tandanya akan berubah, tetap sama. Karena apa? Yang ditambahkan adalah angka yang terkecil dan angka yang terbesar. Ya. Jadi A plus C kurang dari atau sama dengan B plus D. Next, ya. Nah, selanjutnya terkait operasi bilangan. Operasi bilangan ini ada beberapa kaidah, 6 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu kaidah komutatif. Kaidah komutatif itu contohnya yang pertama 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5. Kalau saya balik 3 tambah 2 apakah hasilnya sama? Jadi itu maksudnya kaidah komutatif. Hasilnya sama meskipun angkanya dibalik. Perkalian juga sama. Ya, kalau pembagian beda. Jadi seperti itu. Nah, jadi kaidah komutatif ini untuk penjumlahan dan perkalian. Terus kemudian kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif ini ya, misalkan kita ingin menjumlahkan 3 angka, dikerjakan dari manapun bisa. Ya, maksudnya seperti apa? Ini kan ada A plus B plus C. Mau dikerjakan A plus B dulu silahkan, mau dikerjakan B plus C dulu silahkan, sama saja hasilnya. Ya, mau dikerjakan dari sisi manapun, sama juga untuk perkalian, sama seperti itu. Dengan catatan sama ya isinya, penjumlahan semua, perkalian semua. Kalau campuran beda. Terus kemudian yang ketiga adalah kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan itu kalau guru zaman dulu ya sering bilang coret-coret. Coret-coret maksudnya seperti apa? Ini di sini ada A plus C, B plus C. Nah, itu kalau saya coret C-nya, sama-sama saya coret C-nya, berarti A sama dengan B. Untuk yang perkalian juga sama ya. A dikalikan C sama dengan B kalikan C. C-nya saya coret, berarti A sama dengan B. Nah, ya. Saya rasa mudahnya paham ya? Terus kemudian kaidah distributif. Kaidah distributif ini contohnya jika ada persamaan A dalam kurung B plus C. Kalian paham nggak maksudnya dalam kurung? Kira-kira di sini ada tanda apa sebenarnya? Nah, itu dikalikan. A dikalikan B, A dikalikan C. Jadi A plus B, A dikalikan B plus A kalikan C. Ini seperti itu. Itu kaidah distributif. Terus kemudian ada unsur penyama. Unsur penyama. Maksudnya suatu angka. Suatu angka. Kalau dia ditambahkan atau dikurangi 0, hasilnya sama. Maksudnya begitu ya. Contohnya 4 dikurangi atau ditambahkan 0, hasilnya berapa? Sama. Terus kemudian perkalian. Contohnya perkalian 1, 20 kali 1, hasilnya berapa? Sama. Jadi ada unsur penyama di situ maksudnya. Pembagian pun juga sama. Terus kemudian selanjutnya kaidah kebalikan. Nah, suatu angka kalau misalkan angka pertama positif, angka kedua negatif, tapi angkanya sama, 5 kurangi 5, hasilnya berapa? 0. Jadi plus 5 min 5 itu nilainya 0. Dibalik pun sama ya. Min duluan plusnya terakhir kan. Min 5 plus 5 hasilnya 0. Nah, terus kemudian di sini A ya. Kaidah kebalikan yang berikutnya A di sini sebenarnya maksudnya suatu angka itu biasanya ada pengali 1, A kali 1 itu kali. Nah,
Yang berikutnya kebalikannya, pembagi 1 banding A. Nah, kalau ini dikalikan A dikali 1 per A, itu hasilnya 1. Oke, sementara ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, nah berikutnya ya, ini beberapa operasi tanda ya. Contoh beberapa operasi tanda. Pertama ada operasi penjumlahan. Penjumlahan itu kalau angkanya plus ditambahkan plus, hasilnya plus. Tuh, ya, paham ya? Terus kemudian kalau minus ditambah minus, hasilnya minus. kalau kata guru zaman dulu ya, kalian punya utang 1 juta, terus kemudian utang lagi 2 juta, berarti utangnya berapa? 3 juta. Jadi utangnya 3 juta, min 3. Artinya min ketemu min, hasilnya pasti min. Terus kemudian A plus min B, hasilnya itu plus jika A lebih besar dari B, ya. Terus kemudian A plus dalam kurung min B ini hasilnya bisa jadi minus jika sebaliknya A lebih kecil dari B, artinya lebih banyak utangnya, katanya guru Jawa dulu. Terus kemudian ini sebenarnya kebalikan saja ya, kalau lebih sama ya, dengan yang di atasnya, cuma dibalik saja. Kalau awalnya angka yang pertama itu plus, ya, kalau yang di D ini min, cuma dibalik saja. Nah terus kemudian ini ya sebenarnya kurang lebih sama saja. Ya, artinya operasi pengurangan dan penjumlahan kurang lebih sama. Saya persingkat saja. Nah terus kemudian untuk operasi perkalian dan pembagian berbeda dengan kita memperlakukan apa namanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian itu ya ada beberapa yang berbeda ya. Jika min ketemu min, kalau di penjumlahan itu jadi minus ya. Kalau perkalian jadi plus. Itu ada beberapa perubahan. Sementara untuk yang misalkan angka minus dikalikan dengan plus, tidak ada jika-jikanya, itu biasanya kalau dikalikan ya, kalau ada angka yang minus hasil akhirnya minus, seperti itu. Sama entah itu dibalik minusnya di depan atau di yang kedua, sama pembagian juga seperti itu. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Paham? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak akan memberikan tugas ke kalian, tugas apa namanya, yang kalian kerjakan di sini, dan tugasnya bisa dikumpulkan kalau sudah selesai dikerjakan. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.